Halo guys, selamat datang di channel kami. Buat teman-teman yang suka belajar segala sesuatu yang positif untuk bertumbuh selalu dalam kehidupan, bisa subscribe atau follow channel kita ya. Kali ini kita belajar dari rangkuman buku Money, Master the Game, karangan dari Anthony Robbins. Video ini juga bisa Anda simpan ya, jadi Anda bisa dengar lagi di lain waktu. Selamat belajar dan bertumbuh ya guys. Apakah Anda ingin menguasai uang, dan membuatnya bekerja untuk Anda? Dalam buku ini Anda akan menemukan langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk mencapai kebebasan finansial yang sesungguhnya. Baik Anda baru saja memulai karir atau sedang menuju masa pensiun, buku ini menawarkan nasihat yang baik dari para profesional berpengalaman tentang menabung dan berinvestasi agar Anda dapat menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Pendahuluan. Temukan langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk mencapai kebebasan finansial Anda. Apa yang terjadi pada orang yang malas berolahraga? Duduk-duduk saja sepanjang hari tanpa melakukan apa-apa, maka mereka menjadi besar dan gemuk. Sayangnya uang kita tidak seperti itu. Biarkan uang Anda mengendap, dan Anda akan mendapati jumlahnya semakin lama semakin kecil. Untuk membuat tumpukan uang itu bertambah, Anda perlu melatihnya, atau membuatnya bekerja. Penjelasan berikut ini menjelaskan dengan tepat bagaimana Anda bisa mengubah sedikit uang menjadi segunung uang tunai yang memungkinkan Anda menjalani hidup seperti yang Anda inginkan. Jika Anda menginvestasikan uang Anda di tempat yang tepat, maka keamanan finansial akan mengikuti. Dan jika Anda pintar dalam hal ini, Anda mungkin tidak perlu bekerja lagi. Dalam rangkuman ini Anda akan belajar. 1. Bagaimana musim-musim dalam setahun dapat membantu Anda menyusun strategi investasi. 2. Berapa banyak uang yang harus kamu tabung sebelum kamu bisa berhenti bekerja, dan 3. Mengapa percaya pada diri sendiri adalah nasihat keuangan terbaik yang bisa diberikan oleh siapapun. Poin pertama. Hukum compo unding dapat memastikan bahwa uang Anda terus berkembang dari tahun ke tahun. Seberapa keras uang Anda bekerja untuk Anda? Jika Anda seperti kebanyakan orang, uang Anda mungkin belum bekerja sama sekali. Uang Anda hanya duduk manis di rekening bank Anda, tumbuh sedikit demi sedikit, itu pun jikalau ada. Hal ini perlu diubah. Kita perlu membuat uang kita bekerja keras, terutama karena kita tidak akan bisa mengandalkan metode menabung tradisional di masa depan. Anda mungkin membayangkan bahwa menumbuhkan uang Anda itu sulit. Mungkin Anda merasa puas dengan penghasilan Anda, meskipun tidak cukup untuk membiayai masa pensiun Anda, karena Anda berasumsi bahwa Anda bisa mengandalkan dana pensiun atau dana hari tua untuk membantu Anda. Sayangnya, hal ini tidak benar. Banyak sistem pensiun di dunia yang gagal. Di Amerika Serikat, rencana pensiun 401k pada awalnya diciptakan hanya salah satu untuk menambah penghasilan di masa tua, tetapi bagi banyak orang, ini adalah satu-satunya hal yang mereka andalkan di hari tua mereka, dan itu sangatlah berisiko. Program pensiun lainnya terpukul oleh krisis keuangan tahun 2008, dan mereka yang membayar ke dalamnya kehilangan banyak uang. Anda dapat menghindari hal ini jika Anda membiarkan uang Anda bekerja untuk Anda, dengan melakukan compo unding uang. Compo unding berarti membiarkan uang Anda berkembang dari tahun ke tahun, dengan membiarkan bunga terbentuk. Katakanlah Anda menginvestasikan $100, dan ini menghasilkan keuntungan 10%. Jika Anda membiarkan investasi tersebut tidak tersentuh, Anda akan menghasilkan 10% lagi pada $110 di tahun berikutnya, lalu $121 di tahun berikutnya, dan seterusnya. Ketika Benjamin Franklin meninggal pada tahun 1790, dia meninggalkan $1.000 untuk kota Boston dan Philadelphia. Dia menetapkan bahwa uang tersebut harus diinvestasikan dan tidak boleh disentuh selama 100 tahun. Setelah 100 tahun tersebut berlalu, $500 juta diambil dari rekening tersebut, dan sisanya dibiarkan tidak tersentuh lagi selama 100 tahun lagi. Setelah 100 tahun kemudian, jumlah aslinya telah berubah menjadi $6,5 juta. Wow! Poin kedua. Selalu sisihkan sejumlah uang ke dalam dana investasi Anda setiap bulan, meskipun jumlahnya tidak banyak. Jadi, jika Anda ingin aman secara finansial, dari mana Anda memulainya? Aturan pertama untuk mencapai keamanan finansial adalah sederhana, tambahkan uang ke tabungan Anda. Jika tidak, situasi Anda tidak akan membaik. Menabung memang tidak pernah mudah, tapi cobalah untuk tidak menganggapnya sebagai kegiatan yang membosankan dan terkadang menyakitkan.
Bayangkan Anda sedang menambah dana kebebasan Anda, yang menjadi dasar dari kebebasan finansial Anda. Dana kebebasan Anda seperti ATM pribadi Anda sendiri, tempat di mana Anda selalu dapat menarik dana. Anda tidak akan memiliki banyak uang tunai pada awalnya, tetapi Anda dapat membangun jumlahnya secara bertahap. Anggap saja seperti mendaki gunung. Pada awalnya, ini sulit dan Anda sepertinya tidak akan sampai kemana-mana. Namun, ketika Anda mencapai puncak, Anda akan tiba-tiba menyadari mengapa Anda bekerja begitu keras. Menambah dana kebebasan Anda sangat penting sehingga Anda harus terus melakukannya, bahkan ketika Anda merasa tidak memiliki cukup uang untuk ditabung. Anda selalu bisa menyisihkan sedikit uang untuk dana kebebasan Anda. Apakah Anda benar-benar perlu makan malam di luar lagi minggu ini? Bisakah Anda memesan pizza atau memasak sendiri? Lakukan penyesuaian kecil apapun yang Anda bisa untuk bisa menabung lebih banyak. Dan untungnya, keajaiban penggabungan memastikan bahwa semakin banyak yang Anda tambahkan, semakin besar hasil yang akan Anda dapatkan. Pada akhirnya, Anda harus menargetkan untuk menabung 10% dari penghasilan Anda, meskipun itu akan sulit pada awalnya. Bahkan jika Anda hanya dapat mengelola 5% atau kurang, Anda masih akan mendapatkan keuntungan dari bunga yang dihasilkan. Poin ketiga. Jangan terpancing mitos investasi, tetapi lakukan pekerjaan rumah Anda dan teliti berbagai tempat terbaik untuk menyimpan uang Anda. Setiap pembicaraan tentang investasi secara otomatis memicu alam. Anda mungkin berpikir, apa yang akan terjadi jika saya berinvestasi pada hal yang salah? Atau, haruskah saya meminta seorang profesional untuk mengelola investasi saya? Para profesional keuangan benar-benar tidak tahu apa yang terbaik untuk Anda atau uang Anda. Banyak orang membiarkan pialang saham mengelola dana investasi mereka, tapi ada satu hal penting yang perlu diingat. Penasihat Anda dibayar, apakah Anda untung atau tidak? Tugas mereka adalah menjual barang kepada Anda, entah itu bagus atau jelek. Orang lain berinvestasi di reksadana, atau kumpulan peluang investasi yang dikelola oleh seorang profesional. Namun, reksadana seringkali dibebani biaya yang besar. Jika Anda mempertimbangkan biaya-biaya ini dan imbal hasil rata-rata yang mereka peroleh, jelas reksadana bukanlah keputusan finansial yang paling bijak. Anda bisa belajar berinvestasi sendiri, selama Anda mengingat beberapa aturan yang berguna. Aturan pertama adalah Anda harus percaya pada diri sendiri. Jika Anda memiliki sikap pasrah saat mencoba sesuatu, Anda pasti akan gagal. Selanjutnya, lakukan riset. Jangan jatuh ke dalam perangkap mempercayai mitos atau mengikuti secara membabi buta apa yang orang lain lakukan. Cari tahu apa yang Anda butuhkan untuk diri Anda sendiri. Anda juga dapat mencoba mempelajari apa yang telah dilakukan orang sukses lainnya dengan investasi mereka, dan lihat apakah Anda dapat melakukan hal yang sama. Terakhir, berhati-hatilah. Jangan berharap Anda akan mengalahkan pasar, karena hanya sedikit yang berhasil. Cobalah yang terbaik, tetapi ketahuilah bahwa tidak ada jalan yang mudah atau ajaib menuju kesuksesan. Poin keempat. Apakah Anda memiliki tujuan keuangan? Apakah Anda hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar saja? Atau Anda ingin mencapai kehidupan orang kaya dan makmur? Menurut Anda, berapa banyak uang yang Anda perlukan untuk merasa benar-benar bebas dari tekanan keuangan? Apakah Anda membutuhkan beberapa ratus dolar, mungkin beberapa ribu dolar, atau bahkan beberapa juta dolar? Hal pertama yang perlu Anda ingat adalah bersikap realistis. Jangan mencoba mencapai tujuan yang tidak mungkin Anda capai. Pada akhirnya, tujuan Anda bergantung pada Anda dan apa yang Anda inginkan. Berikut adalah 5 tujuan berbeda yang bisa membuat Anda berpikir tentang seberapa jauh Anda ingin melangkah. Tujuan pertama, menghasilkan cukup uang dari investasi untuk menutupi tagihan bulanan dasar Anda, untuk hal-hal seperti sewa rumah, cicilan rumah, makanan, energi, dan transportasi. Tujuan kedua, menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar plus tambahan untuk hal-hal yang menyenangkan, seperti pakaian baru atau hiburan. Tujuan ketiga, menghasilkan cukup uang untuk mengamankan kemandirian finansial Anda. Ini berarti hidup sepenuhnya dari bunga berbunga dan tidak perlu bekerja lagi. Pengeluaran tahunan rata-rata orang dewasa Amerika adalah $34.688. Jadi jika Anda ingin menghasilkan jumlah ini setiap tahun,
Anda membutuhkan aset senilai sekitar $640.000 untuk dana kebebasan Anda. Tujuan keempat, jangan hanya menjadikan investasi Anda untuk membebaskan Anda dari pekerjaan, tetapi buatlah investasi tersebut meningkatkan gaya hidup Anda. Hasilkan lebih banyak lagi agar Anda dapat pergi berlibur atau makan di restoran yang lebih baik. Tujuan kelima, mencapai kebebasan finansial itu mutlak. Ini berarti memiliki cukup uang untuk melakukan apapun yang Anda inginkan, di mana saja dan kapan saja. Pikirkan tujuan-tujuan ini dan tentukan mana yang sesuai dengan impian dan aspirasi keuangan Anda. Jika Anda tidak memiliki rencana, Anda akan mudah merasa kewalahan atau tersesat dalam rinciannya. Jika Anda tahu apa yang Anda tuju, akan lebih mudah untuk mencapainya. Ketika Anda memutuskan jumlah yang Anda butuhkan untuk dana kebebasan Anda bisa mulai memikirkan bagaimana Anda ingin menginvestasikan uang Anda. Poin kelima. Jalan menuju kebebasan finansial mungkin terasa lambat pada awalnya. Tapi jangan menyerah, waktu ada di pihak Anda. Saat Anda memulai perjalanan menuju kebebasan finansial, awalnya akan terasa sulit, tapi jangan pernah menyerah. Anda dapat mencapai kebebasan finansial selama Anda terus berusaha. Dalam perjalanan Anda pasti akan bertemu dengan orang lain yang menabung lebih banyak daripada Anda, dan terkadang Anda mungkin merasa penghasilan Anda tidak cukup untuk menabung. Tapi jangan biarkan hal ini mematahkan semangat Anda. Anda harus mengabaikan suara hati yang mungkin menyuruh Anda untuk menyerah. Keraguan diri bukanlah satu-satunya hal yang dapat mengalihkan perhatian Anda. Hal lain yang sering menghambat adalah pemikiran jangka pendek. Banyak orang melebih-lebihkan apa yang bisa mereka capai dalam 1 tahun, namun kemudian meremehkan apa yang bisa mereka capai dalam 1 dekade. Jika Anda tidak mencapai tujuan Anda di tahun pertama, teruslah bekerja. Anda masih bisa mengejar ketertinggalan Anda seiring berjalannya waktu. Saat Anda terus berusaha mencapai kebebasan finansial, ingatlah beberapa tips berikut ini. Pertama, percepat dengan mengubah hidup dan gaya hidup Anda. Jangan menunggu sampai pensiun untuk berhemat. Lakukan sekarang agar Anda bisa menghemat uang untuk pembayaran cicilan rumah, biaya pemanas, dan pajak. Selain itu, berinvestasilah hanya jika Anda yakin akan mendapatkan hasil yang baik, untuk memastikan bahwa compo unding Anda terus berlanjut pada tingkat yang layak. Aturan yang baik untuk digunakan di sini adalah hanya berinvestasi jika Anda mengharapkan pengembalian lebih dari 5 kali lipat atau 1:5. Sehingga jika Anda gagal mendapatkan imbal hasil tersebut 3 kali dari 5 kali, maka Anda tetap akan mendapatkan hasil yang cukup dan menguntungkan. Terakhir, selalu berusaha mengurangi beban pajak Anda. Rata-rata orang Amerika membayar 54,25% dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak. Buatlah tujuan untuk mengurangi ini. Poin ke-6. Untuk memaksimalkan dana kebebasan Anda, lakukan diversifikasi investasi dan jaga keseimbangan. Jadi, setelah Anda menabung cukup banyak di dana kebebasan Anda sehingga Anda siap untuk berinvestasi, apa selanjutnya? Kunci untuk berinvestasi dengan bijak adalah mengetahui cara melakukan diversifikasi. Anda harus berinvestasi pada berbagai produk keuangan yang memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Ada 3 area, atau ember, di mana Anda perlu memusatkan investasi Anda. Ember pertama adalah ember keamanan Anda. Disinilah Anda menempatkan investasi yang paling aman, meskipun belum tentu paling menguntungkan. Obligasi, misalnya, harus dimasukkan ke dalam ember ini. Obligasi tidak menawarkan imbal hasil yang besar, tetapi juga tidak mungkin kehilangan nilai. Selanjutnya ada ember pertumbuhan Anda, yaitu untuk investasi yang lebih berisiko. Disinilah Anda bisa mendapatkan keuntungan besar, tetapi Anda juga bisa kehilangan lebih banyak. Anda dapat berinvestasi dalam ekuitas, yang berarti saham dan saham. Banyak saham yang mengalahkan rata-rata pasar dalam jangka panjang, namun bisa jadi saham tersebut tidak stabil dan kehilangan nilainya dalam jangka pendek. Ember terakhir adalah ember impian Anda. Disinilah Anda menaruh sebagian keuntungan yang Anda peroleh dari ember-ember lainnya. Ember impian Anda membantu meningkatkan gaya hidup Anda. Ingat, inti dari mencapai keamanan finansial adalah membelanjakan uang Anda dengan cara yang Anda sukai. Jika Anda tidak memiliki ember impian, menabung dan berinvestasi tidak ada gunanya. Jadi, berapa banyak yang harus Anda masukkan ke dalam setiap ember?
Tergantung sikap Anda, seberapa berani Anda mengambil risiko, kekuatan dana kebebasan Anda, dan apa yang ingin Anda dapatkan dalam hidup. Berusahalah untuk menjaga semuanya tetap seimbang. Ketika Anda mendapatkan uang atau kehilangan uang, Anda harus terus memindahkannya untuk memastikan setiap ember memiliki jumlah yang optimal. Poin ketujuh. Mintalah saran dari investor cerdas untuk memandu jalan Anda, tetapi pastikan Anda juga mengasuransikan diri Anda dari masa-masa sulit. Jika Anda ingin sukses dalam segala hal, ada baiknya Anda belajar dari orang-orang yang telah sukses sebelum Anda. Begitu juga dengan keuangan. Ketika Anda menganalisis dan meniru apa yang telah dilakukan investor sukses lainnya, Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan Anda. Ray Dalio adalah panutan yang baik. Ia mendirikan Bridgewater Associates, hedge fund terbesar di dunia. Rencana investasi Dalio dikenal sebagai alokasi semua musim. Ini dirancang untuk membantu Anda menghasilkan uang, apapun kondisi keuangan yang Anda hadapi. Perekonomian melewati periode yang berbeda, seperti halnya musim dalam setahun. Strategi alokasi sepanjang musim memandu Anda tentang cara menghasilkan uang meskipun kondisi pasar berubah. Pertimbangkan bauran investasi ini, yang digunakan oleh Ray Dalio, taruh 7,5% aset Anda dalam bentuk emas dan 7,5% dalam bentuk komoditas. Emas dan komoditas seringkali merupakan investasi yang bagus, bahkan selama periode inflasi tinggi. Kemudian taruh 30% di saham, terutama selama musim pertumbuhan tinggi di mana Anda bisa mendapatkan lebih banyak. Terakhir, taruh 55% di obligasi AS, yang berisiko sangat rendah. Selain itu, apapun metode yang Anda gunakan, asuransikan diri Anda untuk masa-masa sulit. Ubah sebagian tabungan Anda menjadi anuitas, atau kontrak keuangan di mana perusahaan asuransi menjamin pembayaran di masa depan dengan imbalan pembayaran langsung. Hal ini akan membantu memastikan bahwa Anda mendapatkan jaminan pendapatan seumur hidup. Ketika Anda merasa nyaman dengan alokasi semua musim, dan Anda membangun asuransi pendapatan Anda melalui anuitas, Anda akan dapat mencapai kebebasan finansial. Ringkasan akhir. Pesan utama dalam buku ini. Siapapun bisa mencapai kebebasan finansial jika mereka berdedikasi, mau menabung, dan siap mengikuti langkah-langkah yang diperlukan. Jadi, teruslah berusaha, meskipun kemajuan Anda lambat pada awalnya. Diversifikasikan investasi Anda, carilah nasihat yang dapat Anda percayai, persiapkan diri Anda untuk menghadapi musim keuangan yang berbeda, dan asuransikan diri Anda. Jika Anda bekerja keras, Anda bisa menjadi tuan atas uang Anda dan menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Saran yang dapat ditindaklanjuti. Jangan lupakan tujuan akhir Anda, membelanjakan uang Anda seperti yang Anda inginkan. Uang itu sendiri tidak bisa memberi Anda kebahagiaan, yang penting adalah apa yang Anda lakukan dengan uang itu. Memiliki banyak uang di rekening bank Anda tidak akan membuat Anda bahagia, tetapi membelanjakannya dengan cara yang benar akan membuat Anda bahagia. Jadi, ingatlah bahwa Anda bekerja untuk dapat membelanjakannya untuk pengalaman yang Anda sukai, atau yang memberi makna pada hidup Anda. Oke guys, sekian rangkuman buku kali ini, semoga bisa banyak bermanfaat untuk hidup teman-teman semua. Teman-teman bisa subscribe atau follow channel kita ya, agar selalu menerima video positif terbaru dari kami. Selamat belajar dan selalu bertumbuh dalam hidup ya guys, bye-bye.